Oke, harus menyapa selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini saya akan memberikan sebuah reading bulanan untuk zodiak Virgo, Sun, Moon, dan Rising untuk periode bulan Juni 2025. Oke, reading kali ini sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau begitu langsung kita mulai untuk reading kali ini ya. Oke, yang pertama ada kartu The Chariot, terus 5 cawan, Queen of Pentacles, King of Cups, The Tower, The High Priestess, kartu Death, 5 tongkat, 10 pedang, dan kartu The Fool ya. Oke, terus tema untuk bintang Virgo untuk bulan Juni 2025 adalah kartu 9 cawan ya, Nine of Cups, yang melambangkan sebuah keinginan baru ya. Oke, jadi ceritanya Virgo, sebagian besar dari kalian untuk bulan Juni nanti mungkin lagi punya keinginan baru gitu ya. Jadi kira-kira apa yang kamu inginkan nantinya? Soalnya memang ada upaya gitu untuk mengejar, untuk mewujudkan keinginan masing-masing. Misalnya mungkin ada yang lagi punya keinginan untuk pindah kerja, untuk mendapatkan pekerjaan yang baru, mungkin lagi punya keinginan untuk memiliki seorang ya, untuk memiliki suatu hal misalnya. Jadi ada upaya untuk mengejar sebuah keinginan baru selama bulan Juni yang akan datang ya. Bagian lain jangan lupa kartu 9 cawan juga melambangkan tercapainya keinginan ya. Lumayan bagus kok energinya. Jadi mungkin ada yang akan merasa sangat happy banget untuk bulan Juni nanti. Dikarenakan apa? Dikarenakan salah satu dari keinginanmu akan lebih mudah terpenuhi nantinya ya. Lumayan bagus energinya 9 cawan ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 10 cawan yang melambangkan kebahagiaan ya. Jadi intinya memang ada upaya untuk mengejar keinginan baru dan kebahagiaan ya dalam kehidupan kalian nantinya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 3 tongkat dan kartu The Moon. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Cancer ya. Oke, jadi ceritanya akhir-akhir ini memang ada bentuk kerja keras Virgo yang sedang kamu lakukan gitu ya untuk mengejar keinginan. Walaupun di sisi lain memang ada semacam unsur ketidakpastian yang baru saja kamu alami gitu akhir-akhir ini The Moon ini. Jadi mungkin ada yang lagi tiba-tiba merasa kurang yakin, kurang pasti gitu ya. Kurang pasti ketika mengambil keputusan, kurang pasti ketika mengejar sebuah target. Jadi perlu untuk lebih mempergunakan intuisimu ya. Ini sudah kamu alami sebenarnya akhir-akhir ini. Oke, jadi intinya sekali lagi dengan kartu 9 cawan ya, sebagai tema utama bisa dikatakan untuk bulan Juni nanti memang ada sebuah keinginan baru yang akan kamu kejar ya. Bagian lain sepertinya memang ada semacam kebahagiaan gitu ya yang akan kamu alami nantinya, dikarenakan salah satu dari keinginanmu akan lebih mudah terpenuhi nantinya ya. Cukup bagus kok energinya. Oke, sekarang kita lanjut. Di tengah-tengah lihat ada kartu The Chariot. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Cancer ya. Jadi ceritanya di awal bulan minggu pertama beberapa dari kalian akan merasa lebih optimis ya untuk terus melangkah maju ke depan. Misalnya mungkin lagi optimis untuk bekerja, untuk mencari uang ya, mungkin lagi optimis untuk mengejar sebuah target, lebih optimis untuk mengambil keputusan ya. Jadi silakan gunakan rasa optimisme untuk melangkah maju ke depan di minggu pertama nanti ya. Dan sebagai tantanganmu kali ini ada kartu 5 cawan. Jadi untuk bulan Juni nanti ya, kalian diminta ditantang gitu ya untuk lebih semangat. Soalnya memang ada yang lagi merasa down banget gitu akhir-akhir ini, kurang percaya diri gitu ya, kurang pede. Jadi perlu untuk lebih optimis untuk bergerak maju ke depan selama bulan Juni yang akan datang ya. Ini tantanganmu kali ini Virgo ya, 5 cawan. Oke, di masa lalu lihat ada kartu Queen of Pentacles. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Taurus, Virgo, dan Capricorn. Jadi ceritanya di masa lalu memang pikiranmu sangat fokus memikirkan situasi dalam segi materi seperti keluarga, pekerjaan, dan keuangan ya. Oke, selama bulan Mei yang lalu ada kartu King of Cups. Jadi ada juga yang lagi berhubungan dengan bintang Pisces, Scorpio, dan Cancer ya. Jadi sekitar bulan Mei kemarin beberapa dari kalian mungkin lagi mencoba untuk selalu berpikir tenang ya, menggunakan ketenangan pikiran untuk menghadapi kondisi apapun juga dalam kehidupan kalian. Oke, sekarang kita lihat untuk fokus pikiranmu ada kartu The Tower. Oke, jadi ceritanya untuk bulan Juni nanti ya, sebenarnya pikiranmu itu lebih fokus gitu ya untuk lebih diskusi dengan orang-orang terdekat. Dikarenakan apa? Dikarenakan ada perubahan pikiran di sini ya. Jadi mungkin ada yang tiba-tiba mengalami perubahan pikiran secara total gitu ya untuk bulan Juni nanti. Sebentar mikirnya begini, sebentar mikirnya begitu gitu ya. Jadi intinya ada perubahan sudut pandang, perubahan pikiran yang akan kamu alami. Jadi otomatis pikiranmu lebih fokus untuk diskusi dengan orang-orang terdekat bagi kalian yang ingin mengambil keputusan penting nantinya ya. Oke, di minggu kedua lihat ada kartu The High Priestess yang melambangkan energi pasif ya. Jadi untuk minggu kedua memang ada langkah pasif, tidak terlalu aktif untuk mengejar tujuan. Jadi silakan gunakan waktu untuk mengamati ulang kondisimu seperti apa sebelum mengambil langkah dan keputusan di minggu kedua nanti ya.
Oke, di minggu ketiga lihat ada kartu Death, jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Scorpio ya. Oke, jadi ceritanya selama minggu ketiga memang ada perubahan besar yang akan kamu alami nantinya Virgo. Jadi perlu untuk lebih hati-hati ya. Bagian lain sepertinya kamu sendiri yang akan memulai sebuah perubahan besar ya, dalam kehidupan kalian. Jadi kira-kira apa yang mesti diubah nantinya? Misalnya mungkin ada yang lagi siap nih untuk melakukan perubahan dalam keluarga, perubahan dalam karir, keuangan dan lain-lain. Ya, oke. Sekarang kita lanjut. Di sini ada kartu 5 tongkat yang melambangkan dilema batin ya, ataupun konflik batin. Jadi ceritanya selama bulan Juni nanti orang lain akan menilaimu itu lagi penuh dengan dilema gitu ya. Mungkin lagi merasa dilema ketika mengambil keputusan gitu. Jadi tenang saja, ini hanya sudut pandang orang lain mengenai dirimu, belum tentu benar demikian ya. Dan sebagai harapan utamamu kali ini ada kartu 10 pedang yang melambangkan akhir dari sebuah masalah. Jadi memang ada yang lagi punya harapan besar untuk bisa mengakhiri permasalahan dalam kehidupan kalian. Ini harapan terbesarmu Virgo ya, 10 pedang. Oke, dan terakhir di minggu keempat ada kartu The Fool. Jadi sepertinya selama minggu keempat memang ada yang lagi siap untuk memulai hal-hal baru ataupun lembaran baru dalam kehidupan kalian. Menutup lembaran lama, fokus untuk memulai kembali ya, langkah baru, lembaran baru kembali di minggu keempat nanti ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan, keuangan, dan kisah asmaramu. Sebentar ya. Oke. Oke Virgo, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu 7 koin, terus Page of Swords, Knight of Swords, dan kartu The Sun ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari segi pekerjaan dan keuangan terlebih dahulu. Kartunya 7 koin dan Page of Swords. Oke, jadi bisa dikatakan untuk bulan Juni nanti ya, ada semacam proses evaluasi ulang yang akan kamu lakukan Virgo terlebih dahulu. Jadi kira-kira apa yang perlu ditinjau kembali. Jadi silakan gunakan waktu untuk melakukan evaluasi ulang. Misalnya mungkin lagi mencoba nih untuk meninjau ulang ya kondisi keuangan dan pekerjaanmu sebelum mengambil tindakan dan keputusan nantinya. Sambil mencari informasi penting. Page of Swords. Jadi mungkin ada suatu hal yang masih ingin kamu ketahui Virgo selama bulan Juni nanti. Misalnya mungkin lagi mencari informasi mengenai pekerjaan, mencari kejelasan ya, kejelasan mengenai pekerjaan, mengenai keuangan, mungkin lagi mencari kejelasan dari sebuah perusahaan ya. Jadi coba untuk lebih bersabar bagi kalian yang sedang mencari informasi penting, gunakan waktu untuk mencari kejelasan tersebut sambil melakukan evaluasi ulang terlebih dahulu nantinya ya, 7 koin. Oke, dan ingat tema utamamu kali ini katanya 9 cawan ya. Jadi secara keseluruhan pikiranmu lagi fokus sebenarnya untuk mengejar keinginan baru. Mungkin ada satu hal yang kamu inginkan gitu Virgo ya. Mungkin lagi punya keinginan untuk pindah kerja, untuk mencari pekerjaan yang baru, mungkin lagi punya keinginan untuk membuka usaha baru misalnya, keinginan untuk mengejar target ya, sambil mencari informasi yang kamu butuhkan terlebih dahulu nantinya. Page of Swords ya. Oke, sekarang kita lihat untuk segi asmaramu. Kartunya The Sun dan Knight of Swords. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Leo ya. Oke, kartu The Sun melambangkan unsur kejelasan. Jadi sepertinya untuk bulan Juni nanti ya, ada yang akan menerima sebuah kejelasan baru dalam hubungan asmara tentunya ya. Ini berlaku untuk single dan couple. Jadi kejelasan akan kamu terima yang bisa kamu gunakan untuk menentukan langkah selanjutnya ya. Misalnya mungkin ada yang akan mendapatkan kejelasan dari pasangan, dari orang yang kamu sukai ya. Dan di sebelahnya lihat ada kartu Knight of Swords. Jadi pikiranmu cukup cerdas Virgo ya. Mampu berpikir cerdas untuk mencari kejelasan tadi, mampu berpikir cerdas untuk mendekati orang yang kamu sukai. Jadi silakan gunakan intelek dan kecerdasanmu untuk melangkah maju ke depan. Dan kebetulan juga tema utamamu kali ini 9 cawan ya. Jadi memang ada yang lagi punya keinginan baru gitu ya. Keinginan untuk mendekati dia, keinginan untuk memiliki seorang ya. Jadi ada keinginan yang akan kamu kejar sambil berpikir lebih cerdas nantinya ya. Knight of Swords selama bulan Juni yang akan datang ya. Oke, teman-teman, kayaknya segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.